うがて。目覚めろ。なぎ払え。アリス。さあ誇れ。バカな。Halo kaum wibu, gimana kabarnya nih? Semoga kalian sehat selalu ya. Di video kali ini Mimin mau menceritakan alur anime Kimi-sen. Dan sebelum lanjut, jangan lupa klik tombol subscribe dan nyalakan loncengnya ya, biar Mimin makin semangat buat bikin konten. Anime ini bercerita tentang kesatria bernama Iska yang diam-diam mengkhianati kekaisaran dengan melepaskan penyihir dari tahanan. Iska adalah kesatria termuda di dalam sejarah. Namun karena dia udah berani menentang kekaisaran, dia pun ditahan dan dikeluarkan dari kesatria suci. Walau begitu, Iska masih diberi kesempatan untuk menebus dosa. Dia disuruh buat menaklukkan seorang penyihir yang merupakan keturunan utama dari penyihir Nebulis. Dalam misi menaklukkan tersebut, Iska membentuk regu pertahanan yang terdiri dari 3 anggota. Mereka adalah Nenek, Jin, dan Miss Miss. ますます可愛く綺麗になってジンくんの口の悪さも今日だけは懐かしいよ。おい待て。とにかく貿易港三市 Lalu setelah semua anggotanya sudah terkumpul, mereka pun memulai perjalanan menuju barisan depan. Ketika Iska dan yang lainnya sampai di tengah hutan, mereka dikepung oleh pasukan spirit dari kedaulatan Nebulis. いつの間になるほど。地面に潜ってりゃ気配も何もないもんな。 Dalam keadaan itu, salah satu pasukan cewek yang bernama Nenek mengerahkan serangan rudal. Kemudian Iska dan Jin melanjutkannya dengan membantai satu persatu pasukan musuh. Setelah pasukan musuh berhasil dikalahkan, tiba-tiba muncul seorang penyihir yang dapat mengendalikan golem. Dia bernama Rin. Agar tidak menyia-nyiakan waktu, Iska meminta teman-temannya untuk mundur dan memberi bantuan. Sedangkan dia sendiri yang akan melawan penjahat tersebut. Saat pertarungan berlangsung, Iska dapat dengan mudah menebas serangan lawan. Hal itu membuat lawannya mulai curiga kalau dia adalah kesatria. Iska bisa saja memberitahu identitas aslinya, tapi sebagai gantinya dia harus mengetahui lokasi targetnya. Karena pengguna spirit itu tidak mau diajak kerjasama, Iska pun terpaksa harus mengalahkannya. Namun, pertarungan tersebut tidak berhenti sampai di situ saja. Sesaat setelah Iska mengalahkan Rin, dia langsung dihampiri oleh target utamanya yang bernama Alice. Kemudian, Alice mengerahkan serangan sihir berskala besar. Iska pun berusaha menyeimbanginya dengan teknik pedang ganda. Dengan teknik pedang tersebut, dia bisa mengeluarkan serangan yang setara dengan lawannya. Iska pun menyuruhnya untuk mundur. Sebagai penerus tahta selanjutnya, Alice punya suatu tujuan yang ingin dia capai. Sebelum bisa mengalahkan kekaisaran, Alice tidak akan pernah mundur. Namun, telah terjadi situasi yang tidak terduga, di mana Iska menyelamatkan Alice ketika dia akan terjatuh. Pada akhirnya, Alice terlihat malu-malu dan memutuskan untuk mundur. Beberapa waktu kemudian, Iska dan Alice nggak bisa berhenti memikirkan pertarungan sebelumnya. Untuk mengganti suasana hatinya, mereka berdua memiliki rencana menonton opera di kota netral. Hal ini membuat mereka berdua bisa bertemu dalam situasi yang gak terduga. Alice dan Iska gak hanya bertemu di tempat opera. Saat mengunjungi suatu restoran, secara kebetulan mereka berbagi meja yang sama. Alice dan Rin sangat mewaspadai Iska. Tapi mereka tidak bisa berbuat apa-apa karena kejadian ini murni kebetulan. Lalu karena punya selera makan yang sama, secara tidak sadar Alice membicarakan banyak hal bersama Iska. Mereka terlihat begitu serasi seperti memiliki hubungan spesial. Kemudian Iska dan yang lainnya menjalankan suatu latihan. Dalam misi selanjutnya, unit mereka akan berada di bawah komando penasihat khusus yang bernama Risha. Sebelum menjalankan misi kembali, Risha memberikan Iska tiket untuk mengunjungi pameran seni. Sementara itu, Alice yang baru saja berbicara dengan ibunya akan mengunjungi tempat yang sama seperti Iska. Tampaknya mereka memang sudah ditakdirkan untuk bertemu lagi.
Meskipun keduanya saling bermusuhan, tapi waktu yang telah mereka habiskan bersama semakin mempererat hubungannya. Karena sebelumnya dapat menahan Alice dalam pertempuran, membuat pandangan Dewan Kekaisaran terhadap Iska kini mulai berubah. Iska dianggap sebagai ksatria berbakat, sehingga mereka akan mengangkatnya lagi menjadi ksatria suci. Walau begitu, dia tetap dianggap sebagai penjahat yang pernah berkhianat. Oleh karena itu, Iska diperintahkan untuk menangkap Alice sesegera mungkin. Setelah melalui berbagai hal bersama Alice, Iska merasa terbebani dengan misi tersebut. Oleh karena itu, dia memutuskan untuk menemuinya lagi di kota netral. Kali ini, Iska tidak datang sendirian. Dia ditemani oleh ketua regunya yang bernama Mismis. Lalu Alice yang masih berada di kedaulatan telah mengetahui identitas Iska. Alice dikejutkan karena Iska merupakan ksatria suci yang ditahan setelah membebaskan seorang penyihir. Oleh karena itu, dia akan menemui Iska untuk memastikannya. Baik dulu maupun sekarang, Iska punya satu tujuan yang tidak berubah. Tujuannya yaitu melakukan negosiasi damai dan menghentikan peperangan. Jadi rencana untuk menyandra Alice merupakan cara supaya kedaulatan mau melakukan negosiasi damai. Alice bilang kalau cara itu nggak akan berhasil. Meskipun Iska udah menyandranya, pihak kedaulatan nggak akan mungkin mau menurutinya. Walau begitu, Iska sangat berbeda dengan prajurit kekaisaran lain. Alice merasa sudah mengenalnya dengan sangat baik. Oleh karena itu, Alice memintanya untuk mendukung kedaulatan. Alice akan menjamin status sosialnya jika dia membawa kekaisaran. Namun beberapa saat setelah itu, pendiri muncul di hadapan mereka. Pendiri langsung menyerang mereka dengan kekuatan yang sangat dahsyat. Pendiri itu merupakan orang yang telah menciptakan bangsa Nebulis. Dia pun tetap mengincar Alice yang merupakan keturunannya. Alice merasa kesal karena pendiri melukai pelayannya. Dan karena amukannya, Iska jadi tidak sempat memikirkan soal negosiasi damai. Saat ini mereka bukan berada di kekaisaran atau kedaulatan. Oleh karena itu, Iska dan Alice bekerja sama untuk menghentikan amukan pendiri. Dari kejauhan, Alice mengerahkan kekuatan es untuk membantu Iska. Sedangkan Iska mendekati pendiri lalu menebas sayapnya dengan pedang. Dengan cara itulah mereka berhasil membuat pendiri tertidur kembali. Namun kerjasama antara Iska dan Alice hanya sampai di sini saja. Mereka akan menjadi musuh lagi karena Iska tidak mau mendukung Nebulis. Di malam harinya mereka berkunjung ke kasino. Mismis berharap bisa mendapatkan hadiah untuk membeli kendaraan tempur yang baru. Sayangnya dia malah kehabisan uang untuk berjudi. Tapi untung saja ada seseorang yang memberikan hadiah kepadanya. Di suatu tempat ada gangguan aliran spirit yang diduga merupakan vortex. Aliran spirit yang dipancarkan dapat melahirkan penyihir yang sangat kuat. Oleh karena itu, kekaisaran akan mengirimkan pasukannya menuju lokasi tersebut. Pasukannya Mismis akan mengadakan pelatihan khusus di bulan depan. Tapi semua itu dibatalkan karena mereka mendapatkan misi lain untuk menghentikan vortex. Kabar tentang kemunculan vortex baru diketahui oleh Alice beberapa saat setelahnya. Tampaknya ada salah satu keluarga kerajaan yang sengaja menahan informasi itu untuk memanfaatkan energi vortex. Mengetahui hal tersebut, Alice segera mempersiapkan diri untuk memastikannya. Sementara itu, ksatria suci yang disebut Nameless memberitahu misi yang akan mereka kerjakan. Tujuan misi kali ini adalah mengamankan vortex sebelum kedaulatan. Dan jika tidak memungkinkan, mereka harus menghancurkannya. Dari awal, Alice sudah curiga kalau keluarga Zoa akan menguasai vortex sendirian. Namun, mereka selalu saja membantah dan mengatakan kalau vortex itu baru saja ditemukan. Di lain tempat, kelompoknya Iska menjadi yang pertama menemukan lokasi vortex. Tapi sayangnya, ada kelompok lain yang menghalangi mereka untuk pergi ke lokasi tersebut. Kelompok itu adalah penyihir yang menyamar menjadi prajurit kekaisaran. Berkat bantuan dari ksatria suci, mereka bisa selamat dari kejadian itu. Namun, komandan mereka dijadikan sandera oleh pemimpin lawan. Karena Jin sudah menggunakan alat pelacak, mereka dapat dengan mudah menemukan lokasi persembunyiannya.
Akan tetapi, rencana yang diajukan oleh Nameless tidak akan berubah. Berhubung Vortex sudah ditemukan oleh pihak lawan, dia memutuskan untuk kembali ke markas lalu membombardir tempat tersebut. Beberapa saat kemudian, rudal jarak pendek dari Kekaisaran mulai dikerahkan. Di saat yang sama, Iska dan yang lainnya datang ke tempat musuh untuk menyelamatkan Miss. Sedangkan Alice yang ingin bertemu dengan Iska malah berhadapan dengan Ksatria Suci di markas Kekaisaran. Alice sangat kesal karena tidak bisa menemukan Iska. Dia juga tidak bisa menahan amarahnya karena Ksatria sudah melukai pelayannya. Iska pun berhadapan dengan penyihir kuat yang mewarisi darah pendiri. Walau pengguna spirit itu sangat kuat, tapi bagi Iska yang pernah berhadapan dengan pendiri asli, bertarung melawannya tidak terlalu sulit. Sedangkan Alice yang merupakan penyihir terkuat mulai menunjukkan kekuatan penuhnya. Dengan kekuatan es yang sangat dahsyat, Ksatria dari Kekaisaran pun dibuat mundur oleh dirinya. Beberapa saat kemudian, Alice menemukan Iska ketika terjatuh ke dalam vortex. Tapi sayangnya pertemuan itu tidak berlangsung lama. Alice ingin segera menyelesaikan urusannya bersama dengan Iska. Oleh karena itu, dia dan Rin mengunjungi kota netral dengan harapan bisa menemuinya. Di sisi lain, Kapten Miss mendapatkan masalah yang serius. Setelah keluar dari dalam vortex, tiba-tiba muncul lambang sihir pada bagian tubuhnya. Sekarang dia bisa menggunakan kekuatan spirit seperti penyihir pada umumnya. Akibatnya, jika informasi ini diketahui oleh atasannya, dia pasti akan dieksekusi. Iska pun tidak akan membiarkan hal itu terjadi. Saat ini, Miss memiliki dua pilihan. Yang pertama, jika Miss menyerahkan diri, Iska akan melakukan apapun untuk meringankan hukumannya. Sedangkan pilihan kedua, Miss dapat merahasiakannya dan tetap menjadi kapten mereka seperti biasanya. Iska dan kedua temannya adalah anak buahnya. Mereka tidak peduli meski mendapatkan masalah karena sudah membela Miss. Kemudian Iska mengajak Miss untuk mengunjungi area netral. Meskipun terkesan seperti sedang menyembunyikannya, Miss tidak masalah dengan ajakan tersebut. Lagi pula, hanya kota netral saja yang bisa menerimanya. Selama masih ada kota netral, dia bisa menggunakan waktunya untuk bersenang-senang. Kemudian, ketika Miss pergi membeli minuman, Iska bertemu dengan Alice yang sedang mencarinya. Alice bilang selama beberapa hari terakhir dia kesulitan mencarinya. Oleh karena itu, dia jadi terlihat sangat gembira karena berhasil menemukan Iska. Sebenarnya ada banyak hal yang ingin disampaikan oleh Alice, tapi semua itu tiba-tiba hilang begitu saja. Iska sedang berada di tempat itu karena memikirkan sesuatu. Dia mengalami beberapa masalah yang membuatnya kebingungan. Mendengar hal tersebut membuat Alice makin penasaran. Dia terlihat sangat memaksa agar Iska mau bercerita kepadanya. Saat ini Iska tak punya kesempatan untuk menceritakan masalahnya. Di saat Alice mencoba untuk mendengarkannya, tiba-tiba Rin datang untuk memberikan minuman kepada mereka berdua. Minuman yang diberikan kepada Iska bukanlah minuman biasa. Ternyata Rin sudah mencampurkannya dengan obat tidur tanpa sepengetahuan Alice. Tindakan yang diambil oleh Rin itu tidak sesuai dengan perhitungan. Awalnya Rin tidak mengira kalau Iska akan meminumnya. Namun berhubung Iska sudah terkena efek dari obat tersebut, mereka tidak punya pilihan selain membawanya pergi. Miss yang melihat kejadian itu tidak bisa berbuat banyak. Oleh karena itu, dia segera membuat laporan tentang Iska yang diculik oleh Putri Nebulis. Apabila Iska dibawa ke wilayah pusat, kemungkinan besar dia akan ditangkap atau dijatuhi hukuman mati. Untuk mencegah hal tersebut, Alice memberi perintah kepada Rin untuk tidak membawanya ke wilayah pusat. Menurut pengakuan dari saksi, Iska dibawa ke suatu tempat yang berdekatan dengan penjara. Untuk memasuki kedaulatan Nebulis, pasukan Miss menggunakan alat khusus yang bisa memancarkan energi spirit. Dengan ini, mereka bisa menyamar menjadi penyihir dan melewati perbatasan. Alice berencana untuk menahan Iska di dalam hotel bangsawan.
Menurut Rin, rencananya itu terlalu beresiko. Oleh karena itu, dia memutuskan untuk mengatasi masalah ini secepat mungkin. Rin sengaja melukai dirinya sendiri untuk membuat keterangan palsu. Dengan ini, dia sudah punya motif untuk melindungi diri. Namun, rencananya itu tidak berhasil karena Alice segera datang untuk menghentikannya. Di tempat lain, Risha berhasil menemukan Salinger. Salinger merupakan tahanan paling berbahaya yang pernah melawan ratu sebelumnya. Orang-orang di kedaulatan lebih mengenalnya dengan julukan sebagai ahli sihir iblis. Risha yang telah berhasil menemukannya berencana untuk mengeluarkannya. Dia pun menawarkan kesempatan untuk balas dendam. Berhubung Salinger sudah bosan di dalam tahanan, dia pun memutuskan untuk menerima tawaran tersebut. Hal ini menyebabkan terjadi kekacauan di area penjara. Miss dan anggotanya harus segera keluar dari tempat itu tanpa tertangkap oleh penjaga. Sedangkan Alice yang sedang berada di dalam hotel mempersiapkan diri untuk menghentikan Salinger. Sebelum pergi, secara tidak langsung Alice meminta bantuan kepada Iska. Dia sengaja menyimpan kunci untuk membuka borgolnya di tempat yang mudah ditemukan. Beberapa saat kemudian, Iska dihubungi oleh teman-temannya. Berhubung mereka sedang berada di dalam penjara, Iska menyuruhnya untuk bersiaga karena dia akan segera ke sana. Ketika Alice mendatangi area penjara, dia langsung mengambil alih komando penuh dengan menggantikan Ratu Nebulis. Pada waktu yang sama, Iska bisa bertemu lagi dengan rekannya. Jin menyarankan untuk segera pergi dari tempat itu, karena jika tidak cepat mereka bisa terbakar api. Namun, Iska meminta teman-temannya untuk pergi duluan. Dia akan masuk ke area penjara dan membantu Alice menghentikan tahanan. Pada saat itu, Rin sedang berhadapan melawan Salinger. Salinger tidak hanya memiliki satu spirit saja. Dia bisa mengeluarkan berbagai serangan berbeda dari spirit yang berbeda. Apabila Iska datang terlambat, kemungkinan besar Rin akan terbunuh oleh Salinger. Kali ini, Iska akan membantu Rin. Tapi sebagai gantinya, Rin tidak diperbolehkan untuk mengganggu sampai dia keluar dari perbatasan. Di saat Salinger mengeluarkan kemampuan spiritnya, Iska dapat memprediksi arah serangannya. Dia juga dapat menangkisnya dengan pedang saja. Salinger sedikit mengubah cara bertarungnya. Dengan memakai energi spirit yang berlawanan, dia dapat menciptakan daya hancur yang lebih besar. Untuk sesaat, Iska terlihat sudah dimusnahkan. Tapi Rin beranggapan Iska nggak akan dikalahkan semudah itu. Lagi pula, Iska adalah ksatria pedang yang diakui oleh putri. Terlebih lagi, dia bisa mengalahkan pendiri yang dibanggakan oleh Salinger. Rin pun sengaja mengatakan banyak hal untuk mengulur waktu. Nggak lama setelah itu, Iska pun kembali muncul di hadapan mereka. Iska sudah bertekad untuk mengalahkannya. Dia tidak akan mengecewakan Alice yang memiliki harapan kepadanya. Dari kejauhan, Alice melihat pertarungan antara Iska dan Salinger. Dia juga melihat Rin dalam keadaan yang mengkhawatirkan. Oleh karena itu, dia segera datang ke medan pertempuran untuk melindungi Rin. Dengan demikian, Iska bisa lebih fokus pada pertarungannya sendiri. Dalam pertarungan itu, Salinger sadar kalau dirinya nggak bakal bisa menang. Makanya dia memutuskan untuk mundur dan kembali ke dalam penjara. Dia bilang tak akan menyerah dalam mewujudkan impiannya. Salinger akan tetap berusaha untuk mendekati wujud pendiri. Beberapa waktu kemudian, keadaan di dalam penjara perlahan mulai mereda. Pasukan dari kekaisaran juga kelihatannya sudah mundur dari tempat itu. Saat perjalanan pulang, Iska bilang tidak menyangka kalau temannya ada di kedaulatan. Dia merasa senang karena mereka baik-baik saja. Lalu putri ketiga yang bernama Sisbel merupakan penyihir yang telah diselamatkan oleh Iska. Akhir-akhir ini dia terlihat gelisah seperti sedang ada masalah. Karena kekuatan miliknya, Sisbel tidak bisa percaya dengan orang-orang dari kedaulatan. Sisbel tidak percaya pada mereka karena dia memiliki kekuatan mengawasi orang lain dari kejauhan. Lalu Sisbel diperintahkan oleh ratu untuk pergi ke negeri bebas Alsamira.
Negeri bebas berbeda dengan kota netral. Oleh karena itu, dia diperintahkan untuk mencari tahu kepada siapa mereka akan berpihak. Di lain tempat, seseorang yang berasal dari tim medis mendatangi kelompoknya Miss. Mereka memberitahu kalau Iska dan yang lainnya sudah menjalankan misi melebihi waktu yang telah ditetapkan. Oleh karena itu, mereka diperintahkan untuk berlibur selama 60 hari. Kemudian, Iska dan yang lainnya pergi liburan ke negeri bebas Alsamira. Di sana, dia telah mendapatkan kabar kalau mereka bersekutu dengan kekaisaran secara diam-diam. Namun, informasi itu hanyalah rumor. Karena tanpa punya sekutu pun, Alsamira sudah cukup sukses dengan tempat wisatanya. Iska dan teman-temannya memanfaatkan waktu liburannya dengan bermain di pantai. Kemudian di sore harinya, secara kebetulan Iska bertemu dengan Sisbel. Namun, pertemuan itu terbilang singkat. Sisbel belum sempat berbicara dengannya karena temannya Iska baru saja datang. Sisbel pun gak menyerah begitu aja. Demi mendapatkan bantuan dari ksatria idamannya, dia kembali bergerak di malam harinya untuk menemui Iska. Sebagai terima kasih karena dulu pernah menyelamatkannya, Sisbel akan menjamin status dan keamanan Iska. Sisbel membutuhkan bantuan Iska bukan tanpa alasan. Saat ini dia tidak memiliki bawahan atau orang yang bisa dipercaya. Sementara itu, di istana kedaulatan, Ratu khawatir dengan Sisbel yang sering mengurung diri. Lalu saat mereka masuk ke dalam ruangannya, Alice menyadari kalau Sisbel memiliki hubungan dengan Iska. Karena saat ini Sisbel sedang berada di negeri yang jauh, mungkin saja dia bisa lebih terbuka saat berbicara dengan kakaknya. Maka dari itu, dia meminta izin kepada Ratu untuk menemuinya di Alsamira. Informasi mengenai Alsamira yang bersekutu dengan kekaisaran ternyata memanglah benar. Mereka sudah merencanakan pemburuan penyihir di saat Sisbel sedang berada di sana. Sepertinya permasalahan yang dialami oleh Sisbel itu sangat berbahaya. Iska pun tidak ingin menyeret teman-temannya ke dalam masalah Sisbel. Untuk itu, dia memutuskan menginap di hotel yang berbeda. Namun, usahanya itu tidak berhasil. Sesaat setelah sampai di hotel lain, Sisbel pun langsung mengetahuinya. Dengan kemampuan spiritnya, dia dapat mengetahui rencana Iska. Dengan mudahnya, Sisbel membocorkan kekuatan miliknya itu kepada Iska. Dia juga berani mengungkapkan identitas aslinya, bahwa dia adalah putri ketiga dari kedaulatan. Alasan kenapa dia bersikeras meminta bantuan yaitu karena ada seseorang yang mengincar nyawa Ratu. Orang itu tidak bermaksud untuk merebut kedaulatan saja. Dia juga berencana untuk melanjutkan peperangan dan membuat kekacauan di seluruh dunia. Sisbel mengetahuinya dengan kekuatan spirit. Itulah alasan kenapa dia tidak mempercayai orang-orang di kedaulatan. Iska tidak hanya ingin mementingkan perang besar saja. Dia juga akan menghentikan konflik panjang antara kedua negara. Oleh karena itu, dia menolak untuk bekerja sama dengan Sisbel dan akan terus berjuang untuk mengadakan negosiasi damai. Lalu tiba-tiba pria bertopeng muncul di hadapan Sisbel. Sisbel dianggap telah berkhianat dan bekerja sama dengan ksatria dari kekaisaran. Situasi yang dialami Sisbel saat ini sangat berbahaya. Selain dikepung oleh penyihir kedaulatan, dia juga dikepung oleh ksatria kekaisaran. Dia juga diincar dengan senjata otonom dari kekaisaran. Meskipun sudah menolak bekerja sama, Iska tetap bertarung demi melindungi Sisbel. Sedangkan yang lainnya ikut membantu untuk menghentikan penyihir bertopeng. Di tengah pertarungan, Miss sudah mulai menguasai spirit miliknya. Dia dapat menghilangkan kekuatan penyihir lain yang ada di sekelilingnya. Serangan dari Jin juga tidak bisa diremehkan. Dia berhasil membuat lawannya terpojok dan mundur dari pertempuran. Iska yang sedang menghadapi senjata otonom diserang dengan kekuatan spirit yang sangat dahsyat. Karena itu, dia memerintahkan agar temannya berlindung ke tempat yang aman. Sedangkan dirinya akan melakukan sesuatu untuk menghentikannya. Melihat Iska yang bertarung demi melindunginya membuat Sisbel ingin membantunya. Berkat bantuan dari Sisbel, Iska dapat menyerang musuh pada titik kelemahannya. Namun senjata otonom itu malah semakin kuat.
Di saat Iska sudah kewalahan melawannya, tiba-tiba Alice datang untuk membantunya. Mereka berdua tidak menyangka akan bertemu di tempat itu. Demi menyelamatkan adiknya, Alice memutuskan untuk berjuang bersama dengan Iska. Dengan ini, senjata otonom yang sudah bergabung dengan Spirit pun bukan lagi tandingannya. Pada akhirnya, Sisbel bisa diselamatkan oleh mereka berdua. Begitulah akhir dari alur anime Kimi-sen. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe ya. See you next video, bye-bye.